Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 4A03 Akuntansi, mata kuliah akuntansi sektor publik akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi Value for Money Audit. Kelompok 7 4A03 Akuntansi yang beranggotakan saya Diana Lestari, NIM 2019 017109. Kemudian ada Melina Nursafitri, NIM 2019 017111. Kemudian ada Aan Fajri Nurtrias Moko, NIM 2019 017102. Kemudian ada Elizabeth Angela Prabadianti, NIM 2019 017093. Kemudian ada Maria Magdalena, NIM 2019 017083. Kemudian yang terakhir ada Adolf Sairongo, NIM 2019 017095. Value for Money Audit. Pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diberlakukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak hanya sekedar konvensional audit, namun juga perlu dilakukan Value for Money Audit atau disebut VFM Audit. Dalam hal ini, langkah pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan lebih luas Value for Money Audit dibandingkan dengan konvensional audit. Untuk itu, performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya yaitu pengertian audit. Dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Lalu audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Lalu dalam FVM audit tidak sekedar menyampaikan kesempatan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara biaya output dan biaya input. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standard pada tahun 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah memenuhi syarat sebagai berikut. A. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. B. Pengadaan sumber daya yang meliputi jenis, mutu,
dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. C. Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. D. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. E. Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. F. Menggunakan prosedur kerja yang efisien. G. Menggunakan sumber daya yang meliputi staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. H. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. I. Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan efisiensi. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan yang pertama, standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kedua, kinerja tahun-tahun sebelumnya, yang ketiga, unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian internal, yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian internal, yang keempat, melaksanakan audit, dan yang kelima, menyampaikan laporan. Selanjutnya yaitu audit efektivitas. Menurut Komision tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas audit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Yang berikut, secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk yang pertama, menilai tujuan program baik yang baru maupun yang sudah berjalan apakah sudah memadai dan tepat. Yang kedua, menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. Yang ketiga, menilai efektivitas program atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Yang kelima, menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Yang keenam, menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang terkait. Yang ketujuh, mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. Yang kedelapan, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. Yang kesembilan, menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. Yang kesepuluh, menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Yang selanjutnya, meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu yang pertama, proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh. Yang kedua, evaluasi oleh konsumen. Yang ketiga, evaluasi menitik beratkan pada proses bukan pada hasil. Yang berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pelaksanaan suatu program. Yang pertama, apakah program tersebut relevan atau realistis? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari program tersebut? Yang ketiga, apakah program telah mencapai tujuan yang ditetapkan? Yang keempat, apakah ada cara-cara lain yang lebih baik dalam mencapai hasil? Karakteristik audit kinerja.
Ada 3 kategori kegiatan value for money audit. Yang pertama, by product VFM Award, pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lain. IP ini untuk mencari penghematan-penghematan dengan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Yang kedua, and Management Review, pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. Management Review akan memberikan gambaran auditor untuk mereview kinerja dan mereview jasa-jasa tertentu atau khusus. Yang ketiga, Performance Review, pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai klien dan membandingkannya dengan kriteria yang valid. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. 1. Auditor, orang atau lembaga yang melakukan audit. Auditee, pihak yang diaudit. Recipient, pihak yang menerima hasil audit. 2. Hubungan akuntabilitas antara auditee, subordinate, dan audit recipient, otoritas mengauditi. Yang 3, independensi antara auditor dan auditee. 4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipient. Pihak yang terlibat dalam audit kinerja. 1. Auditor sebagai pihak pertama yang memegang peran untuk dalam pelaksanaan audit dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen organisasi yang diaudit dan memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. 2. Auditee terdiri atas manajemen atau pekerja suatu organisasi yang bertanggung jawab pada resipien dan biasa disebut sebagai pihak kedua. Ketiga, resipien merupakan pihak yang menerima laporan audit atau pihak ketiga yang terdiri dari beberapa kelompok antara lain dewan komisaris, stakeholder, masyarakat, dan investor baik secara individual maupun kelompok. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam audit kinerja dan fungsi yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Pihak pertama auditor, pihak kedua entitas yang diaudit. Orang yang menguji akuntabilitas pihak kedua untuk pihak ketiga dan melaporkan kepada pihak ketiga. Entitas menuntut akuntabilitas pihak kedua dan menerima laporan hasil pengujian akuntabilitas dari pihak pertama. Entitas bertanggung jawab pada pihak ketiga dan akuntabilitas tersebut diuji oleh pihak pertama. Yang berikut syarat-syarat menjadi auditor sektor publik. Yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan audit, yaitu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menaati undang-undang yang ada. Yang kedua, auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit. Yang ketiga, auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian yang berikut, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Yang terakhir, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit akan dilaksanakan pada organisasi-organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 2. Prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing kinerja organisasi secara komprehensif. Yang pertama, manajemen and technical review, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi. Yang keempat, pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, special studies. Bagian ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian mengenai dugaan terjadi kesalahan atau kecurangan. Yang kedua, menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan.
Yang ketiga, konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja. Yang terakhir, mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, salam dan bahagia.